Saudara, katekismus hari ini adalah kalimat pertama dari pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman yang kita sebutkan setiap kali kita beribadah hari Minggu. Sebuah pengakuan iman, saudara, yang lebih dari sekedar sebuah butir-butir yang kita bacakan. Karena pengakuan iman rasuli adalah inti dari apa yang kita percaya dan kisah besar dari siapa yang kita percayai. Dan saudara, dari kalimat pertama ini kita mengakui bahwa kita percaya kepada Bapa kita di surga, Allah yang Maha Kuasa, Khalik atau pencipta langit dan bumi. Saudara, sebagai pencipta, Bapa kita di surga bukanlah Allah yang show off, menunjukkan kemahakuasaannya untuk menciptakan segala sesuatu dari kekosongan, dari tidak ada menjadi ada. Dia bukanlah Allah yang hanya mampu mencipta alam semesta lalu tidak mau ada urusan dengan semua yang Dia ciptakan. Saudara, perhatikan hidup kita. Perhatikan bagaimana dunia ini bergerak dan ada. Ketika kita melihat bagaimana kita dapat hidup dari hari ke hari. Ketika kita melihat bagaimana dunia ini bisa bergerak, berjalan dengan baik. Saudara, semua itu tidak lepas dari kemahakuasaan Bapa yang tidak hanya mampu mencipta, tetapi mau terus-menerus menopang dan menjaga semua ciptaannya. Saudara, bayangkan tangan Bapa yang tidak pernah lelah untuk menopang dunia ini, bahkan seluruh isi alam semesta. Saudara, bayangkan matanya yang tidak pernah tertidur untuk mengawasi setiap kehidupan yang ada di dunia, termasuk kehidupan kita, saudara. Sehingga saudara, dengan kemahakuasaannya, Bapa kita di surga mampu dan selalu mau untuk menjadi sang pencipta sekaligus sang pemelihara kehidupan kita. Dan saudara, Allah kita bukan hanya pencipta dan pemelihara yang maha kuasa. Dia juga adalah Bapa yang setia bagi kehidupan kita. Saudara, Bapa di surga tahu siapa kita. Orang-orang berdosa dan musuh-musuh Allah. Bapa juga tahu dunia seperti apa yang kita hidupi. Dunia yang berdosa, dunia yang melawan Allah, dunia yang saling menyakiti dengan berbagai hal yang buruk. Karena itu saudara, di dalam kelimpahan kasih setia Allah, Dia mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya setiap kita yang sungguh percaya di dalam nama Yesus mendapatkan penebusan dosa dan hidup yang baru di dalam keluarga Allah. Kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Seperti yang dinyatakan di dalam Yohanes 1 ayat 12-13. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Kristus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Saudara, kasih setia dari Allah yang sangat indah bagi kita. Kasih setia yang mengangkat kita dari musuh-musuh Allah menjadi anak-anak Allah. Kasih setia Bapa yang juga selalu meneguhkan iman kita di dalam Yesus Kristus. Sehingga ketika situasi buruk menimpa hidup kita, kebaikan Bapa lah yang memampukan kita untuk melihat kebaikannya melampaui segala hal buruk yang kita alami. Karena Bapa tidak hanya Allah yang mau menyatakan kebaikannya, tapi Dia Allah yang juga mampu untuk mengerjakan segala kebaikannya melampaui situasi-situasi buruk yang kita hadapi. Sebuah penghiburan yang indah dari Allah Bapa kita yang Maha Kuasa, Sang Pencipta dan Pemelihara langit dan bumi, sekaligus Bapa yang teramat setia di dalam kehidupan kita, yang tidak akan pernah meninggalkan kita buatan tangannya. Karena itu saudara, mari kita merespon katekismus hari ini dengan bangkit berdiri. Mari kita nyatakan tidak hanya kalimat pertama dari pengakuan iman rasuli, tapi dengan mendeklarasikan seluruh kisah Allah yang kita percayai di dalam pengakuan iman rasuli ini. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan tempat, mari kita mengakui apa yang kita percaya dan siapa yang kita percaya. Grace Life Community Church, kepada siapa kita percaya? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin.